ini tuh gorong-gorong kecil. Ini tuh tanah datar gitu. Nah, ini rumahnya. Jadi depannya itu ngadep ke jalan. Ininya kesininya tuh ngadep ke gorong-gorong itulah. Nah, terus nenek aku tuh kalau misalkan cuci bekas makan kan, ayah aku tuh kan tukang daging sapi ya. Jadi ayah aku tuh selalu kirim daging sapinya tuh kadang nenek tuh mintanya tuh yang ada sop buntut, mau buat sop buntut yang ada nggak dagingnya semua. Jadi ada yang tulangnya, ada yang banyak lah. Nah, terus abis itu tuh nenek aku tuh setiap cuci tuh, nenek aku tuh pokoknya di sampingnya tuh rumahnya tuh jurang lah. Nah, terus abis cuci tuh nenek aku kan kayak gini, kata pengajian katanya jin itu makannya tulang. Terus kalau misalkan jin Islam juga sama makannya tulang. Terus kalau misalkan kita membuang tuh sedekah tuh nggak hanya ke manusia, makanan sisa pun itu bisa dijadikan sedekah ke jin Islam, dia bilang. Jadi kamu kalau misalkan buang tulang, kamu harus kasih harus diniatin ini ya, untuk makan kayak khususon untuk jin Islam kayak gitu. Terus dari situ nenek aku sering karena kan papa aku kan sering ngasih dagingnya, sering kayak gitu, sering gitu ngirimnya. Nenek aku tuh udah kalau misalkan buang tuh kayak gitu ke sana. Terus malamnya nenek aku dimimpiin, sumpah nenek aku dimimpiin kayak gini katanya, makasih ya, namanya ya makasih ya katanya, gini nuhunnya katanya, geus ingat meskipun kayak gitulah pokoknya. Jadi dimakasihin di mimpinya tuh, kata nenek tuh, ih ternyata bener loh kayak gitu cerita. Terus kata ayah aku, kenapa tahu nggak, mama tuh setiap dikirim daging tuh kan ada tulangnya, itu dikasih tuh ke sana. Terus mamanya malam nanya, tahu nggak mimpi apa, mimpiin diterima kasihin sama siapa, nggak tahu, nggak ada orangnya, tapi makasih ya kayak gitu. Bener kan, harus diniatkan berkomunikasi lewat mimpi ya, nggak mitos ya. Itu mah mau lu bilang tahayul mau enggak, itu kan tergantung pemikiran orang kayak gitu. Terus aku juga bukan mengalami sendiri, aku juga kan dari orang. Daerah mana? Daerah apanya, yang apa, siapanya? Itu kipasnya aku baru anjir, kenapa gua nggak kepikiran dari dulu beli kipas ya. Lu tahu gak IPL air listrik gue sekali bayar 1 bulan berapa? 3 juta. Gue udah kepikiran nih, bengek demi Tuhan, bengek setiap bulan gue harus bayar, dan banyak banget bayaran. Belum lagi gue punya cicilan tanah, belum lagi gue punya banyak banget pusing. Belum lagi aku punya keinginan gimana ya caranya. Tapi ini baru 2 hari ya di sini ya kipas ini, nggak tahu nantinya akan melonjak lagi si tagihannya atau masih tetap di 3 juta. Kalau misalkan masih tetap di 3 juta, gue akan buang kipas ini, gue akan tetap pakai AC. Karena apa? Gak guna. Keamanan pajak terus hidup di Konoha. Sudah pernah mimpi jin? Enggak sih, paling mimpi setan gitu, tentang dikejar-kejar hantu gitu loh. Kalau mimpi jin kayak gitu mah aku nggak pernah, janganlah. Nanti juga di tempat sampahnya akan ada yang ngambilin kok, aku sering lihat di konten. Di apartemen tuh kalau misalkan buang
buang apa-apa tuh. Misalkan kemarin aja aku buang kasur berapa, aku kan habis ganti kasur. Untuk buang kasur aja itu harganya 380.000, mau 400.000 untuk buang aja. Mending aku langsung ke sampah daripada aku harus keluar duit lagi. Sering banget bedanya. Buang pasangan kalau udah ada banyak minusnya harus dibuang itu. Jangan menyiksa diri sendiri. Tapi rasanya kelapa gading. Tapi ininya ya, yang nempel di kelapanya sama yang nggak nempel di kelapanya, enakan yang nempelnya, kayak ada minyaknya banyak. Nggak pernah bilang, aku nggak suka ngotorin badan, aku nggak suka. Sunda Bogor sanes bukan. Aku nggak suka tato, cuman aku nggak suka ditato. Karena menurut aku seni itu nggak hanya ditato, masih banyak seni-seni lain. Di situ banyak nyamuk, nggak karena setiap 1 bulan sekali dipogging. Terus aku nggak suka rusak rambut, karena untuk rambut bisa selebat ini aja gue pengorbanannya tuh banyak banget dan nggak sedikit uang. Jadi aku nggak bisa rusak rambut aku untuk mewarnai nantinya bercabang bla bla dan segala macam, aku nggak mau. Terus pernah ada pacarku yang bilang, anything, maybe dia punya mantan pacar yang blonde atau apa, dia pernah bilang, sayang kayaknya kamu cocok di warna rambut ini deh. Aku bilang, siapa lu? Aku bilang, ngatur-ngatur gua. Aku bilang, enggak, aku hanya ngasih tahu aja kayak gitu. Terus dia bilang, ngapain lu ngatur-ngatur gue? Aku bilang, lu kalau misalkan suka rambut kayak gitu lu aja, kenapa lu enggak lu? Aku bilang kayak gitu ya kan. Terus dia diem dari situ.
sedang membandingkan